Bab 49 setuju untuk bergabung. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi diam. Semua orang memandang Zaiden Zhou dengan tercengang, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan pengakuan sesingkat itu. Jadi dalam sekejap, kerumunan itu meledak. Ya Tuhan, apakah ini sebuah pengakuan? Ini sangat pasti, ini sangat menyentuh. Tidak menyangka orang ini memiliki keberanian seperti itu. Kenapa aku tidak bisa bertemu laki-laki seperti itu? Ini sangat menyentuh. Semua orang kagum, diikuti oleh rasa iri. Zaiden Zhou juga terkejut, dan segera bereaksi, hatinya tersenyum canggung. Barusan dia begitu tergesa-gesa, sehingga dia bahkan tidak memikirkannya dengan benar, lalu mengatakan itu. Jangan mengatakan kata-kata seperti itu dulu akan membuat Carina Sen salah paham atau tidak. Begitu kata-kata itu terdengar ke telinga Haili Xie, jika tidak mengetahuinya, Zaiden Zhou tidak berani membayangkan situasinya akan bagaimana. Lagi pula, kemarin aku sudah pernah berjanji pada Haili Xie, dan hari ini seperti itu tidak dapat diterima oleh siapapun. CEO Sen, aku. Zaiden Zhou tahu semuanya adalah kesalahannya sendiri. Dia memandang Carina Sen dengan senyum canggung, dan berhenti setengah kata dengan apa yang dia katakan. Orang seperti apa Carina Sen, dia telah memahaminya, sudah melihat itu sejak lama. Semua ini hanya karena Zaiden Zhou tergesa-gesa, dan itu tidak benar sama sekali. Zaiden Zhou, aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku, tetapi ada beberapa hal yang kamu tidak tahu, jadi jangan memperdulikannya. Carina Sen menatap Zaiden Zhou dengan dalam, dan berbisik. Tapi senyumnya terlalu mengada-ada. Sudut mulutnya yang menyeringai sangat tidak konsisten dengan raut seluruh wajahnya. Namun, Zaiden Zhou tidak menyadarinya, dia mendengar Carina Sen berbicara, dia diam-diam lega. Tapi, kamu dengan... Zaiden Zhou berhenti berbicara, tetapi Carina Sen sudah tahu apa yang dia maksud. Tenang, ayahku hanya terlalu peduli padaku. Ketika melihat skandal itu, dia hanya sedikit marah, jelaskan dengan jelas saja. Carina Sen terkekeh, perlahan berjongkok, dan mengambil semua majalah gosip itu dari lantai. Ya, semua ini adalah salah paham. Carina adalah putriku, bagaimana aku bisa memperlakukannya dengan buruk? Setelah mendengar ini, Dennis Sen memahaminya, dan segera tertawa sepanjangan. Kentut. Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Semua karena wanita murahan ini. Bukankah kamu menyuruhnya mengeluarkan semua saham Outstanding Corp itu, dan proyek IO, aku ingin semuanya. Dennis Sen mundur. Tetapi Carlos Sen berbeda. Begitu Dennis Sen mengatakan ini, dia segera meniup rambutnya dan segera teriak marah. Sombong. Diam. Plak. Tapi kemudian, ketika semua orang tidak menyangka, Dennis Sen berbalik dan menamparnya langsung wajah Carlos Sen. Tiba-tiba, pipi kanan Carlos Sen menjadi bengkak, dan sidik jari 5 di atasnya terlihat jelas. Kamu orang tua Sen, kamu sudah gila, dia adalah putra kita, bagaimana kamu bisa menamparnya? Semua karena wanita murahan itu. Awalnya, Carlos Sen ditampar oleh kakek Sun, dan ibu Sen tidak berani mengeluarkan suara. Tetapi sekarang setelah dia melihat Dennis Sen memukul Carlos Sen dengan tangannya, dia segera menyalakan dinamit di hatinya dan dengan cepat pergi untuk membantu Carlos Sen. Sebelum dia bisa memeriksa cedera, dia masih sempat memarahi Dennis Sen. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan Zaiden Zhou sedikit membuka mulutnya, melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Meskipun keluarga Sen mengatakan bahwa itu bukan keluarga peringkat teratas,
tapi setidaknya mereka masih memiliki reputasi tertentu di kota, ketinggian yang tidak bisa diharapkan banyak orang. Tetapi pada saat ini, pemimpin keluarga Sen, Dennis Sen menangis dan mendengkur di Imperial Hotel. Jika berita ini keluar, aku tidak tahu berapa banyak orang akan menertawakan dengan gigi besar. Namun detik berikutnya, hati Zaiden Zhou tenggelam. Dia tidak bersemangat dengan kepala menunduk Dennis Sen, dia juga tidak senang karena Dennis Sen memukul Carlos Sen. Dia hanya merasa sedih. Ternyata Carina Sen telah tinggal di keluarga seperti itu sejak dia masih kecil. Bahkan dibandingkan dengan Zaiden Zhou sendiri, kehidupan Carina Sen bahkan lebih menyedihkan. Sepertinya dia tidak punya apa-apa selain uang. Namun, Zaiden Zhou memiliki seorang ibu yang mencintai dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Zaiden Zhou tidak tahan melihat ke samping Carina Sen, tapi dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Carina Sen menundukkan kepalanya, bahunya sedikit bergetar, dan sedikit ada suara tangisan keluar. Bab 50 Pembelian sedang berjalan. CEO Sen, mengapa kamu bisa datang ke sini? Melihat orang yang datang, Zaiden Zhou terkejut dan bergegas menemuinya. Pada saat ini, Carina Sen tidak lagi tak berdaya seperti sebelumnya, tetapi mulai dari awal berganti pakaian, memancarkan kesehatan dan sangat bersemangat. Aku tahu apa yang kalian bicarakan, aku hanya punya satu jawaban, dan aku juga ingin bergabung. Carina Sen berjalan masuk, duduk di kursi samping Zaiden Zhou, menatap kakek Hu dan kakek Sun dengan datar. Untuk sementara, baik kakek Hu dan kakek Sun mengarahkan pandangan mereka pada Zaiden Zhou. Merasa bahwa mereka masih mengatakan, bagaimana membujuk Carina Sen untuk bergabung, sekarang dia telah muncul sendiri. Tampaknya Zaiden Zhou memiliki serangkaian cara untuk berurusan dengan wanita. Melihat tatapan rancu di mata keduanya, Zaiden Zhou membentangkan tangannya, tampak pasrah, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. CEO Sen, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Namun, Zaiden Zhou masih harus secara serius menanyakan pemikiran hati Carina Sen. Mengapa? Aku tidak boleh bergabung. Atau kamu tidak menyambutku? Carina Sen menatap Zaiden Zhou dengan tatapan besar, matanya penuh ekspresi, tapi senyumnya sedikit terbakar. Zaiden Zhou terlihat sedikit tidak wajar, dan dia hanya memelintir wajahnya, menghindari tatapan Carina Sen. Karena CEO Sen bersedia bergabung, tentu saja kami sangat menyambut. Kakek Hu berkata sambil tersenyum, dia mengambil dokumen dari Kevin dan meletakkannya tepat di depan Carina Sen. Ini adalah langkah pertama dari rencana kami, tolong CEO Sen melihatnya. Carina Sen tidak ragu-ragu, mengambil file secara langsung, dan melihat dengan serius. Pada saat ini, ketika berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, Carina Sen segera berubah menjadi pecandu kerja, sikapnya sangat teliti. Waktu berlalu menit demi menit, dan setengah jam kemudian, Carina Sen baru meletakkan file dan mengangkat kepalanya lagi. Aku tidak ada masalah, ayo langsung tanda tangani kontrak. Carina Sen berkata dengan ringan, mengambil pulpennya secara langsung, dan menandatangani namanya di akhir dokumen. Zaiden Zhou, kakek Hu dan kakek Sun mereka bertiga saling memandang dengan senyum pahit. Mereka tidak menyangka Carina Sen begitu semangat dan tegas. Baiklah. Tidak banyak bicara, karena Carina Sen setuju, dan sudah menandatangani, Zaiden Zhou dan ketiganya secara alami tidak memiliki alasan untuk keberatan. Dengan cepat, beberapa orang menandatangani dokumen. Selanjutnya, kita akan pergi ke pabrik Deseng dan memeriksa ke pabrik Fuhai. Kata kakek Hu sambil tersenyum. Tidak perlu untuk mengunjunginya, kita dapat membelinya secara langsung, kedua pabrik ini tidak besar,
dan tidak begitu mahal, paling banyak juga 40 juta. Tapi Carina Sen menolak secara langsung. Tentu saja, beli secara langsung, proyek whitening and anti-aging faktor tidak bisa lagi ditunda untuk waktu yang lama. Bulan depan, masker whitening and anti-aging harus sudah naik pasaran. Nada pernyataan Carina Sen tanpa ragu-ragu, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tiba-tiba, ruangan hening seketika. Zaiden Zhou juga tersenyum pahit, dan dia tidak punya pilihan untuk tindakan Carina Sen. Bagaimanapun, Carina Sen adalah bagian dari proyek masker whitening and anti-aging, bahkan jika dia mengambilnya kembali, dia tidak tahu apakah dia telah membocorkannya, jadi kita harus mengantisipasi semua faktor yang mengancam. Zaiden Zhou berkata dengan serius, menunjukkan sikapnya, berdiri di sisi Carina Sen. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai proses pembelian ini segera. Kakek Hu merenung sejenak, mengangguk, dan merespons. Pada saat ini dari akhir bulan, tetapi dalam 1 minggu, pembelian 2 pabrik, tidak peduli seberapa cepat prosesnya dan semakin sederhana, waktunya juga sangat mendesak. Oleh karena itu, Zaiden Zhou, kakek Hu dan yang lainnya tidak ragu-ragu, beberapa orang menatap langkah demi langkah, seluruh proses pembelian juga sangat lancar. Outstanding Corp. CEO Sen, CEO Zhou, ini adalah kontrak pembelian untuk 2 pabrik Deseng dan pabrik Fuhai. Elfa Ye berjalan ke ruangan kantor Carina Sen, melihat Zaiden Zhou juga ada di sana, sedikit tersenyum, dan menyerahkan kontrak kepada Carina Sen. Oke, aku mengerti. Carina Sen menjawab, dan memberikan kontrak kepada Zaiden Zhou. Bagaimana menurutmu? Carina Sen bertanya dengan lembut. Aku tidak punya pendapat, kamu juga tahu situasi kakek Ye dan kakek Sun, situasi saat ini di masyarakat sangat tidak baik untuk mereka, jadi mereka tidak mungkin selalu buruk sepanjang jalan. Zaiden Zhou berhenti sejenak, memikirkan apa yang pernah dikatakan kakek Hu pada dirinya sendiri ketika dia pertama kali bertemu dengan kakek Hu. Jadi, mereka harus menemukan terobosan, dan bekerja sama dengan kita, adalah satu-satunya pilihan mereka saat ini, dan itu adalah pilihan terbaik. Zaiden Zhou sangat percaya diri, dan dia tidak khawatir tentang trik kakek Hu dan kakek Sun. Ya, kamu bisa mengaturnya sesegera mungkin, aku ingin masker whitening dan anti-aging tersedia bulan depan, paling tidak harus memastikan seluruh pasokan kota sudah tersedia. Artikel 51 of 803. Bab 51 Wanita Aneh. Hei, kamu tunggu dulu. Hanya saja Zaiden Zhou belum sempat berjalan, wanita itu sudah berjalan mendekatinya. Lalu memeluk lengan Zaiden Zhou untuk kedua kalinya. Sebenarnya kamu ada urusan apa? Zaiden Zhou merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menghentikan langkah kakinya, lalu bertanya dengan mengerutkan alis. Mengenai wanita di depannya ini, Zaiden Zhou sungguh tidak merasa tertarik sama sekali. Karena wanita ini belum tumbuh dewasa sama sekali, dia masih seperti anak kecil, dan dia merias wajahnya dengan make up yang tebal, membuat Zaiden Zhou tidak ingin melihatnya lagi. Hihihi, pria tampan, aku lihat kamu sendirian, bagaimana kalau aku menjadi teman wanitamu? Tenang saja, aku tidak ada niat jahat. Wanita itu mengeluarkan 3 jari, lalu berkata dengan berjanji seperti itu. Selesai berbicara, dia mengedipkan mata kepada Zaiden Zhou, dengan tingkah yang diminta kasihani orang. Maaf Nona, aku masih ada urusan, jika kamu sungguh ingin mencari teman lelaki, di sini ada banyak orang, mereka memakai pakaian yang lebih bagus dariku, dan juga mengendarai mobil yang lebih bagus dariku, kamu bisa mencari mereka. Zaiden Zhou sambil berbicara, sambil melepaskan tangan wanita itu dari lengannya. Sekali ini,
Tidak menunggu wanita itu mengejarnya, Zaiden Zhou segera pergi dan memasuki klub. Hail Xie sudah menyewa tempat ini. Zaiden Zhou mengikuti alamat yang dia kirimkan, lalu segera pergi mencarinya. Aku sudah datang. Zaiden Zhou mendorong pintu lalu masuk, dan melihat Hail Xie sudah menunggu dia dari lama. Hanya saja, setelah dia duduk, mereka berdua langsung terdiam. Apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Kemudian, Zaiden Zhou mulai berbicara terlebih dahulu. Akhir-akhir ini dia dan Hail Xie ada satu masalah, yakni mengenai hubungan dirinya dengan Charina Sen. Dan Hail Xie juga mengatakan dia membutuhkan waktu 3 hari untuk memikirkannya. Setelah dihitung dengan teliti, waktu 3 hari sudah berlalu sejak lama. Sedangkan Hail Xie hari ini mencarinya, pasti untuk membicarakan hal ini. Sedangkan Hail Xie tidak menjawabnya, dia hanya mengangkat kepala, dan melihat Zaiden Zhou dengan tatapan yang kacau. Zaiden Zhou, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Hail Xie bertanya dengan suara kecil, suaranya dipenuhi dengan rasa letih. Dalam beberapa hari ini, setelah dia kembali ke rumahnya, dia berusaha mengingat memori saat bersama Zaiden Zhou. Akhirnya dia menyadari bahwa di antara dia dan Zaiden Zhou tidak ada memori apapun. Semenjak Zaiden Zhou memasuki rumah keluarga Xie, tidak hanya ibunya, seluruh keluarga Xie, bahkan dirinya, juga tidak bersikap baik kepada Zaiden Zhou. Apalagi akhir-akhir ini, Joyous Cosmetic Corp menemui masalah besar, semakin membuatnya merasa kesal. Saat memikirkannya kembali, Hail Xie menyadari bahwa dirinya sungguh tidak memahami Zaiden Zhou. Mungkin yang dia ketahui hanyalah, Zaiden Zhou mempunyai ibu yang sakit. Tapi akhir-akhir ini, perubahan Zaiden Zhou sungguh terlalu besar. Sangat besar hingga membuat Hail Xie menjadi tidak paham. Dari orang yang sangat pendiam, sekarang dia menjadi pemilik saham Outstanding Corp, dan penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor. Dan dirinya juga mendapat bantuan dari Zaiden Zhou. Jika ini terjadi di saat sebelumnya, ini semua tidak akan terjadi. Hailey, apa yang bisa aku sembunyikan dari kamu, selama ini, apakah kamu masih tidak tahu aku orang seperti apa? Zaiden Zhou berkata dalam hati, jika dia tahu Hail Xie tidak pernah percaya dan memahami dirinya. Hail Xie sedang ingin berbicara, tapi tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Akhirnya aku menemukan kamu, kenapa kamu berlari begitu cepat, hampir saja membuatku kehilangan dirimu. Wanita itu mendorong pintu dan masuk, lalu melihat Zaiden Zhou, dan matanya menjadi terang, dia segera tersenyum dan berlari ke arah Zaiden Zhou, lalu memeluk lengannya. Saat ini, ruangan itu menjadi sunyi. Hail Xie melihat Zaiden Zhou dengan tidak percaya, kemudian dia melihat wanita itu, tatapannya dipenuhi dengan kekecewaan. Sedangkan Zaiden Zhou merasa sangat sakit kepala, dia segera melepas tangan wanita itu. Cukup sudah. Aku sama sekali tidak mengenalmu, kenapa kamu terus menggangguku? Aku ingin menjadi teman wanitamu, apakah kamu bukan datang untuk mengikuti acara ulang tahun? Wanita itu terus memeluk Zaiden Zhou, walaupun dia berusaha melepaskannya, tapi selalu tidak bisa. Dan perkataan wanita ini membuat Zaiden Zhou semakin bingung. Ulang tahun apa? Aku sama sekali tidak tahu. Apakah kamu tidak melihat aku sedang menemui orang lain? Zaiden Zhou merasa marah, lalu dia segera berdiri, kemudian melepas tangan wanita itu, dan melototinya. Dan saat ini, wanita itu baru melihat Hail Xie yang berada di hadapan Zaiden Zhou, tatapan matanya langsung berubah. Wah, kakak ini sangat cantik, apakah kalian semua datang untuk mengikuti acara ulang tahun Alice? Wanita itu melihat Hail Xie, dan langsung terkejut, dia segera melepaskan Zaiden Zhou,
Dia berjalan ke arah Hailey Xie, dan memegang lengan Hailey Xie dengan ramah, seperti kakak adik yang akrab.